Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Gantini dari SMK Darut Tauhid Boarding School. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 di FKIP Universitas Bengkulu, bidang studi pendidikan kimia dengan nomor PPG 2015 0321 6700. Hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran kimia dengan pokok bahasan kesetimbangan reaksi. Mari kita simak video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, baik. Sebelum kita belajar, Ibu mohon dibertetekan dulu nih kursinya. Ya. Coba supaya terlihat lebih indah. Ya. Ya, baik ya. Yang kancing bajunya belum dikancingkan, dirapikan seragamnya ya. Kalau ada sampah diambil. Ya, siap semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, boleh kita berdoa dulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mohon perhatian. Siap. Mohon perhatian. Siap. Siap. Gerak. Sebelum belajar dimulai, baiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan kita memulai doa pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun siang-siang, Ibu yakin bahwa kalian tetap semangat. Semangat enggak? Baik, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Ahmad Fahri. Hadir, Ibu. Arya. Arfiandika. Baik. Alhamdulillah kita doakan ya, semoga teman-teman yang tidak hadir karena sakit, Allah cepat sembuhkan. Ya. Baik, kita hari ini mau masuk ke materi baru, ya. Tapi Ibu ingin tahu dulu, masih ingat nggak materi sebelumnya kita belajar apa? Ya, laju reaksi. Ada yang masih ingat nggak laju reaksi itu apa definisinya? Coba siapa yang tahu? Aska mungkin kayak mau bicara. Selain itu, laju reaksinya sendiri apa, Arif? Ya, betul. Ya, itu ya. Baik, kita lihat. Jadi kita sudah belajar ini sebelumnya ya. Jadi supaya mudah, kalian tinggal ingat simbol ini aja. Ini menandakan cepat. Kalau yang ini lambat, siput. Jadi cepat lambatnya suatu reaksi. Ya. Kalau yang kedua kita sudah belajar tentang faktor-faktor laju reaksi. Ada yang masih ingat? Ayas mungkin apa Ayas? Masih ingat? Suhu, terus? Konsentrasi, terus? Luas permukaan, terus? Katalis. Ya, jadi ada 4 hal yang menjadi faktor dari cepat atau lambatnya suatu reaksi. Ya. Nah ini kenapa Ibu tanyakan ini? Karena nanti ada beberapa, terutama ini ya, suhu, konsentrasi, nanti akan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi hari ini materinya yang akan kita bahas adalah tentang kesetimbangan. Ya, kita lihat sekarang apa nih kompetensi dasarnya. Ada 2, ini pengetahuannya, yang kedua keterangannya. Jadi nanti di pengetahuannya Anda semua harus tahu apa itu reaksi kesetimbangan dan nanti dipraktekannya bagaimana harus tahu juga. Ya. Itu mengenai kompetensi dasarnya.
Kemudian mengenai goalnya atau tujuan akhirnya untuk pertemuan hari ini hanya 2. Ya. Jadi yang pertama nanti Ananda semua harus tahu apa bedanya irreversible dan reversible. Baik, sekarang apa saja nih yang akan kita pelajari kali ini? Pertama, tentu ini ya sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, Ananda harus nambah lagi nih, selain tahu reaksi kesetimbangan, harus tahu juga apa sih yang disebut dengan reaksi kesetimbangan dinamis. Ya, tadi sudah ada tuh Ibu mendengar Aska ya, sudah nyabit-nyabit itu, nanti kita coba lihat. Kemudian berikutnya tentang jenis reaksi kesetimbangan. Ya, 3 hal ini. Nah, ini ada mudah-mudahan jadi motivasi untuk Ananda semua ya, dari sahabat Rasulullah nih. Boleh dibacakan oleh siapa ya? Ujung, Zakir, coba Kir bacakan. Jika engkau lelah mengerjakan sesuatu kebaikan, maka ingatlah bahwa rasa lelah itu akan segera hilang, sedangkan kebaikan itu akan kekal. Kita belajar hari ini suatu kebaikan bukan? Iya. Walaupun lelah siang hari, orang pada tidur mungkin jam segini ya, tapi Ananda semua masih mau berbuat kebaikan, itu belajar di sini ya. Mudah-mudahan ini akan menjadikan amal soleh buat kita. Sebelumnya Ibu ingin tahu nih ya, kalian udah pernah dengar nggak kata kesetimbangan itu apa, terus apa saja? Makanya hari ini kita mau pretest dulu. Baik, sekarang kita ini aja pretest dulu ya. Kalau pretest tidak harus benar semua ya, namanya juga pretest karena baru belajar. Silahkan diisi sesuai dengan kemampuannya. Jangan lupa nama dan kelas ya. Kelasnya tahu kan 11 MIA 2 ya. Silahkan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya. Cukup. Silahkan. Ibu mau sampaikan dulu, ini nggak jauh beda dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu nanti kalian bekerja secara berkelompok, ya. Ini kelompoknya mau ini aja atau mau Ibu rubah? Baik, oke. Kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD, kemudian nanti kalian bereksperimen, ya. Kemudian nanti hasil eksperimennya dipresentasikan, ya. Sedangkan LKPD-nya nanti dikumpulkan. Jadi supaya selesai semuanya, sekali lagi harus bagi-bagi tugas. Siapa nanti, karena eksperimen kita ada 2, siapa yang mengerjakan eksperimen 1, siapa yang mengerjakan eksperimen 2, dan nanti LKPD-nya didiskusikan bareng-bareng. Pokoknya nanti harus selesai dalam satu pertemuan ini. Sampai di sini dulu teknis pembelajarannya yang ditanyakan? Sudah ya? Baik, kita lanjutkan. Nah sekarang Ibu akan menayangkan 2 video. Nanti Ibu ingin di antara Anda semua memberikan komentar, ya, baik di video 1 maupun di video 2. Ya, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak ya. Sudah jelas ya? Videonya jelas kan? Oke. Sekarang kita lihat yang kedua. Maaf. Nah. Siklus air.
Siklus air adalah sebuah proses yang berkelanjutan dari air yang ada di bumi. Proses siklus air terbagi menjadi 3 tahap utama, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang satunya. Sok dibaca dulu LKPD-nya. Ada 2 eksperimen. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, kedua-duanya harus diselesaikan hari ini. Jadi berbagi ya. Berbagi. Silakan. Dibaca dulu, berbagi tugas. Siapa yang mengerjakan eksperimen 1? Siapa yang mengerjakan eksperimen 2? Silakan. Ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh langsung yang sudah siap mengambil alatnya masing-masing. Ya, gunakan tempat yang sudah disiapkan, wadahnya. Itu ada bakinya ya, supaya tidak tumpah pakai bakinya. Silakan. Lah. Masa sih? Terus hasil pengamatan reversibelnya nggak ada. Salah ini kayaknya. Ini yang C 50 mili ya? Satu, duanya. Masukin 50 mili CH. Ntar sama ibu dicari. Yang ini aja ganti. Yang ini aja. Ininya satu ujung aja ya, nggak usah terlalu banyak. Agak ke sini, agak ke depan. Ya. Awas hati-hati. Siap ya? Siap. Sudah siap. Belum siap. Sedikit aja. Kurangin lagi. Ya. Sabar, siap. Nanti ini siap yang kedua itu ke satu aja dulu. Kerjakan yang ke satu. Ini berubah. Sekarang aja. Sekarang aja yang ke satu. Yang ke satu yang itu aja. Mana soda kuenya belum ambil? Sudah kuenya belum ambil. Sambil dilihat perubahan warnanya ya. Nah. Sudah tidak ada gelombangnya lagi atau masih? Oh ya. Oh bener-bener ini enggak bener-bener bersih. Ya. Ya. Peristiwa ininya apa? Ya, peristiwa itu. Berarti peristiwa apa? Pembakaran. Gitu. Udah berubah nggak? Belum ya? Nah, sambil nunggu itu berubah, boleh dikerjakan yang ini. Jadi cepat. Yang itu tuh, yang itu Dimas nggak ngerjain Dimas. Udah nggak itu juga. Ini mah ininya materi. Oh materinya. Udah ini baking sodanya setengah sendok. Cocobaan ke berapa? Kenapa? Kehirup? Enggak, lagi sakit malah, terus lagi pilek. Oh, mau pakai masker nggak? Nyala kan? Itu apinya nyala kan? Coba Ari lihat megangnya gimana? Ya, betul. Udah berubah, Rik? Udah Mulai. Baru beberapa Bu. Kenapa kayak sakit? Sambil diisi ya LKPD-nya. Oh, sama 1 menit. Bu ini sampai hilang gelembung. hilang enggak? Kenapa? Belum hilang juga, Bu. Panas nggak? Oh ya udah jangan bahaya. Oh gitu ya, tapi ketutup sama itu. Coba taruh di sini itu. Putih ya, udah rada putih. Ya.
Harusnya pakai tang sih ya. Udah putih semua belum ini? Ibu ini udah belum? Belum, masih di biru. Oh, ada biru sedikit lagi. Ada yang masih kan banyak sih. Itu pakai aqua deh. Iya. Biru. Diangkat aja, dilihat, diperlihatkan. Angkat. Aku nggak berani. Udah atau biarkan dulu di situ enggak masalah. Kebanyakan gas. Oh ya. Biru lagi kan? Jadi tadi asalnya Biru. biru, Biru ke abu-abu terus ke biru lagi. putih keabu-abuan ya tadi ya. Iya. Berarti tulisnya putih ke abu-abu atau Bisa, apa? boleh. Ya, dari 2 eksperimen barusan, mana yang seperti halnya kayu dibakar? Percobaan 1, 2, bintang. 1. Kalau yang seperti siklus hujan? 2. Kenapa 2? Nanti jelaskan pada saat presentasi ya. Hal lain yang harus Anda ketahui adalah tentang kesetimbangan dinamis. Sekarang kita coba lihat dulu ya. Ya, baik ya. Jadi tadi dari 2 percobaan itu Anda sudah tahu mana yang irreversible dan mana yang reversible ya. Kalau nama lain dari reversible itu apa? Tahu nggak? Ya, reaksi yang bolak-balik atau kedua arah ya. Kalau di dalam teorinya membedakan ini reaksi satu arah, yang lain reaksinya 2 arah. Dari barusan tayangan videonya ada yang tahu tidak? Secara teori kita tahu bahwa oh ini mah reaksi satu arah, yang ini reaksi 2 arah. Dari penjelasan video barusan ada yang tahu tidak tandanya apa? Betul. Kenapa ragu bintang? Tandanya kalau yang bolak-balik mah panahnya 2. Arahnya sama atau berlawanan? Berlawanan. Kelompok eksperimen 1 mempresentasikan ke depan. Yuk. Yang ingin bertanya silakan. Dimas jawab. Fajal, tadi ada yang boleh sampaikan? Baik. Ayo. Siap, diizinkan. Jadi saya pengen nanya, kan tadi kalau reaksi irreversible yang ada di depan itu kayu dibakar, produknya itu tidak abu. Tapi kalau ini produknya jadi apa? Oke. Kalau misalnya dari kita lihat dari contoh yang sudah disajikan, produknya itu jadinya abu. Produknya yang kita dapat dari cairan itu adalah larutan itu. Larutan dari campuran NaHCO3 atau baking soda dengan CH3COOH yang 0,5 molar itu akan mungkin Ibu. Ya, boleh. Teruskan aja dulu. Dan itu produknya adalah campuran dari 2 hal tersebut. Yang wujudnya cair. Biasa di sini dari serbuk. Gelembung itu bukan produknya. Bukan. Produknya itu Ibarat kayu hitam. Sekarang tadi kan kami menunggu bisa dibilang reaksi itu selesai, tapi kan gelembung itu udah hilang. Baiklah, teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari beberapa orang ini. Di sini kami akan menjelaskan hasil praktek kami yaitu eksperimen 2 yang hari ini kita akan membahas reaksi reversible. Jadi tujuan pertama kita yaitu tentu saja menjelaskan apa itu reaksi reversible. Baiklah, selanjutnya akan dibahas oleh Zikra. Alas dan bahan untuk eksperimen kali ini adalah 1. Menguap 100 ml satu tuak, 2. Air asam satu tuak, 3. Kaki 3 satu tuak, 4. Membakar spiritus satu tuak, 5. Korek api satu tuak, dan 6.
desain yang di kelas kedua. Untuk bahannya adalah kristal CuS4 dan bak kualitas. Baiklah, saya silakan menjelaskan. Ayo Jikra, jelaskan. Baik, pertanyaannya dari saya terima. Izinkan saya untuk menyampaikan penjawab karena saya mungkin bukan dan ahlinya. Atau yang lain? Ya, Mohon maaf. Bahwa tidak terlihat ini sama dengan proses pembakaran pada kayu, di mana kayu yang dibakar akan menjadi abu abu-abu karena proses oksidasi. Oksidasi itu proses penambahan CO atau O ya, pada suatu zat yang dikenai reaksi. Kalau misalnya oksidasi kan biasanya rata-rata itu proses reversibel seperti pengaratan terhadap besi. Itu kan oksidasi kan dia nggak bisa balik ke reaktannya lagi. Oke, izin menambahkan. Jadi kalau kata Mas tadi apa? Pertanyaannya? Pak, kristal CuS4 kalau dibakar jadi warna putih. Karena itu merupakan hasil dari produknya. Jadi yang mana reaktan yang tadi reaktan yang tadi kristal CuS4 terus warnanya berubah itu menjadikan produk. Kemudian ketika dikasih aquades dia bisa kembali lagi menjadi warna seperti semulanya. Jadi produknya itu Memang sudah ditakdirkan berwarna. Oh iya, jadi kalau misalnya belum pas kita dengar penjelasan dari Ya, mungkin bisa jika masih ada yang ingin ditanyakan ke selanjutnya bukan ahlinya bisa kita Ya. baik. Masih ada yang ditanyakan? Atau sudah? Baiklah, kami rasa terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Baik. Ibu jelaskan. Baik, yang terakhir kelompok siapa nih yang belum bicara nih? Kelompok Keisan ya? Coba jelaskan jenis-jenis reaksi kesetimbangan. Jenis-jenis ya, boleh ke depan. Yuk. Dari segi wujudnya ya, ada berapa jenis? Dilihat dari wujudnya. Dari wujudnya, reaksi kesetimbangan itu ada berapa jenis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan macam-macam jenis-jenis wujud dari reaksi kesetimbangan. Bisa dijelaskan oleh Fadlan. Jadi jenis kesetimbangan ada dua. Pertama, kesetimbangan homogen, yaitu dari bahasanya sendiri homo berarti sesama jenis. Dari manusia. Jadi apa? Dalam reaksi kimia, homogen berarti sesama jenis, berarti sesama wujud. Seperti misalnya gas dengan gas, cair larutan dengan larutan, cairan dengan cairan, dan padat dengan padatan. Yang kedua ada kesetimbangan homogen, yaitu kesetimbangan yang reaksinya terjadi oleh dua Reaksinya atau wujudnya? wujudnya berbeda. Jadi padatan dengan cairan, contohnya cairan dengan padatan, larutan dengan cairan, dan sebagainya. Sekarang kita coba ambil kesimpulannya. Hati-hati. Yang pertama tadi tujuannya kalian harus tahu irreversible dan jadi dari segi arahnya reaksi itu dibagi dua. Satu. Oke. Sip. Kemudian yang kedua apa tadi? Grafiknya ya, selain grafiknya ada kesetimbangan dinamis. Syarat kesetimbangan dinamis yang utama itu apa? Laju
Ya, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Oke, ini ciri-cirinya ya. Yang terakhir yang tadi kelompok Ihsan presentasikan. Jadi dari wujudnya ada berapa? Dua. Ada homogen dan dari penjelasan ini bisa kebayang nggak nanti kalau diadakan post test lagi? Bisa ya, udah paham ya? Baik. Sebelum ditutup, kita post test dulu ya. Mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Waktunya sama 5 menit, jadi agak dipercepat. Jangan dimain-mainkan apinya ya, khawatir terjadi sesuatu. Sudah, boleh dibereskan saja sambil isi pos. Yuk, silahkan. Oke. Udah cukup? Kasih nama lagi ya. Ada nama ini. Ada nama lagi. Oh, siap. Ada di bawahnya, masa sih nama? Oh, kira saya ini. Ada tuh. Ya cepat ya. Kayaknya kalau post test mah 2 menit juga cukup ya. Udah paham? Cukup nggak 2 menit? Cukup ya. Siapa yang mau merefleksi pelajaran hari ini? Yuk, siapa? Dikra, boleh ke depan Dikra. Suaranya diperjelas ya. Yuk. Baik, sambil dibereskan juga alat-alatnya, sambil didengarkan ya. Silakan Dikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hikmah pelajaran kali ini adalah semua proses belajarnya ini ada yang dapat balik, ada yang tidak dapat balik. Dan ini sebagian pesan ini sudah dijelaskan dalam pelajaran hari ini. Ada yang dapat balik, ada yang tidak dapat balik. Ada yang semuanya menghasilkan sesuatu, namun ada yang Tidak. ada yang mampu kembali seperti semula, ada yang tidak. Ya. Terus Dikra nambah nggak pengetahuannya? Ya, paling tidak apa? Dari apanya? Secara teorinya nambah nggak? Oh, saya bisa bedain ini reversible, ini reversible. Apa cirinya? Kalau irreversible? Ya, tanda pandangnya? Oh, itu yang reversible. Ya. Terus? Oh, tadi irreversible. Terus? Dua arah. Iya, iya, betul. Untuk pertemuan ke depannya kita akan mempelajari tentang menentukan konstanta kesetimbangan. Ya, baik. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Tapi nanti jangan lupa dibereskan ya alat-alatnya. Silakan dipimpin doa oleh Fatir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan kesalahan ibu, kekurangan ibu ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doa kifaratul majlis. Hatur nuhun. Ya, alhamdulillah.